Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mursyid. Nomor induk mahasiswa saya 20020107157. Dari Kode Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dari mata kuliah akuntansi biaya. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Siti Nurhasana. Judul dari presentasi ini adalah penerapan activity based costing atau metode ABC di perusahaan. Pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan informasi pada saat ini, tuntutan perusahaan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman agar bisa bersaing dan lebih kompetitif dalam dunia usahanya. Hidup matinya sebuah perusahaan akan ditentukan oleh strategi yang digunakan. Peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas merupakan salah satu strategi umum yang biasa digunakan oleh perusahaan. Sumber daya tentunya banyak variasi yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa, sehingga perusahaan dituntut untuk bisa membeli sumber daya yang lebih efektif serta efisien agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Selain itu juga perusahaan harus menghitung dan menentukan harga pokok yang lebih menarik daripada perusahaan yang lain. Dibutuhkan sebuah informasi lengkap untuk manajemen mengenai semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam produksi secara akurat. Untuk memudahkan dan menentukan harga secara akurat, bisa dengan menggunakan metode activity based costing. Isi dari presentasi ini ada 4. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, kajian materi. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, rumusan ke masalah. Rumusan masalah dari presentasi ini adalah bagaimana penerapan metode activity based costing yang tepat dalam perusahaan. Berikut adalah kajian materinya. Pengertian based costing. Activity based costing atau ABC adalah salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda pada setiap aktivitas. ABC lebih berfokus pada biaya pada produk yang bersumber dari proses selama produksi berlangsung. Pengertian ABC menurut Mulyadi tahun 2010. ABC adalah sistem informasi biaya yang menyediakan informasi yang lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas-aktivitas. Sedangkan menurut broker di halaman 201 sampai 206, ABC merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh objek biaya. Manfaat dari activity based costing. Yang pertama, biaya akurat. Metode ABC memberikan alokasi biaya yang lebih akurat dan terperinci ke dalam produk. Kemudian yang kedua adalah visibilitas biaya. Metode ABC meningkatkan visibilitas biaya dengan memecah biaya menjadi berbagai aktivitas dan pemicu biaya. Kemudian analisis profitabilitas. Metode ABC memungkinkan organisasi untuk menganalisis profitabilitas produk dan layanan. Kemudian yang keempat, optimalisasi sumber daya. Metode ABC menyoroti pemanfaatan dan inefisiensi sumber daya dalam berbagai aktivitas. Kemudian yang keempat, membuat keputusan. Metode ABC memfasilitasi pengambilan keputusan strategis dengan memberikan pandangan komprehensif tentang biaya yang terkait dengan berbagai aktivitas. Kemudian yang keenam, pengendalian biaya. Metode ABC memberikan pemahaman rinci tentang pemicu biaya yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan aktivitas yang berkontribusi terhadap biaya yang lebih tinggi. Beberapa komponen activity based costing. Yang pertama, tarif aktivitas. Tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya ke produk atau layanan. Untuk aktivitas tertentu dihitung dengan membagi total biaya aktivitas dengan jumlah unit penggerak biaya yang digunakan oleh aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua, penggerak biaya. Penggerak biaya adalah sesuatu yang menyebabkan timbulnya biaya. Misalnya jumlah jam mesin yang digunakan merupakan cost driver untuk biaya mesin. Kemudian komponen berikutnya adalah kumpulan biaya. Kumpulan biaya adalah sekelompok aktivitas yang memiliki pemicu biaya yang serupa. Komponen selanjutnya adalah aktivitas. Aktivitas adalah tugas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Komponen biaya produk, komponen activity based costing berikutnya adalah biaya produk atau layanan. Biaya produk atau layanan adalah biaya yang dibebankan ke produk atau layanan menggunakan metode ABC. Biaya produk dan layanan untuk produk atau layanan tertentu dihitung dengan menjumlahkan biaya aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Selanjutnya adalah penerapan activity based costing.
Terdapat beberapa prosedur dalam penerapan activity-based costing. Menurut Garrison tahun 2013, tahapan dalam menerapkan perhitungan biaya dengan metode activity-based costing sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Melakukan pengumpulan data dan informasi dengan pihak yang terkait secara wawancara atau observasi. Hal ini dilakukan agar data dan informasi didapat secara akurat dan relevan. Kemudian yang kedua, alokasi biaya. Melakukan pengelompokan biaya ke dalam kelompok biaya yang ditentukan berdasarkan penggerak biaya atau cost driver yang paling sesuai dengan aktivitas tersebut. Faktor penggerak biaya dapat berupa volume produksi, jam tenaga kerja langsung, luas lantai, jam mesin, dan jumlah pengiriman. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan biaya. Aktivitas dikelompokkan ke dalam suatu kelompok biaya yang sejenis. Pengelompokan biaya bertujuan untuk memudahkan perhitungan biaya overhead pada setiap aktivitas. Kemudian yang keempat, perhitungan tarif aktivitas yang akan digunakan untuk pembebanan biaya overhead ke produk dan pelanggan. Kemudian yang kelima, penetapan biaya ke objek biaya. Objek umumnya didefinisikan sebagai hasil yang ditawarkan kepada pelanggan, baik dalam lingkungan manufaktur maupun non-manufaktur. Produk ini harus memiliki nilai jual untuk dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan. Kemudian yang keenam, laporan manajemen. Setelah analisis biaya selesai, data biaya tersebut harus ditempatkan secara ringkas dan koheren untuk objek biaya dan pemilik proses dan dilaporkan ke manajemen untuk memberikan informasi mengenai seluruh biaya produksi dalam metode ABC. Keuntungan activity-based costing. Pertama, memperluas jumlah himpunan biaya yang bisa digunakan untuk mengumpulkan biaya overhead. Kemudian yang kedua, menghasilkan dasar yang baru dalam hal menetapkan biaya overhead pada suatu barang, sehingga dana yang dialokasikan akan berdasarkan kegiatan yang dihasilkan bukan pada volumenya. Kemudian yang ketiga, mampu mengubah beberapa sifat biaya secara tidak langsung, sehingga akan membuat biaya yang dianggap secara tidak langsung menjadi mudah untuk dilacak. Berikut adalah perbedaan metode activity-based coding dengan metode tradisional. Menurut Carter dan Ushi, pada tahun 2009, menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tradisional costing dan activity-based costing. Sistem activity-based costing mengharuskan penggunaan tempat penampungan overhead lebih dari satu. Kemudian yang kedua, jumlah penampungan biaya overhead dan dasar alokasi cenderung lebih banyak di sistem activity-based costing. Tapi ini sebagian besar disebabkan karena banyak sistem tradisional yang menggunakan satu tempat penampungan biaya, satu dasar alokasi untuk semua tempat penampungan biaya. Kemudian yang ketiga, perbedaan umum antara sistem activity based costing dan tradisional adalah pada sistem activity based costing terjadi perhitungan dua tahap. PT Daya Usaha Sentosa yang bergerak dalam bidang manufaktur mempunyai data biaya produksi dan output selama kurun waktu 1 tahun di tahun 2020. Di antaranya, A. Barang yang dihasilkan perusahaan tersebut terdapat dua jenis, yakni barang A dan B. Bahan baku per tahun untuk produk A adalah Rp190 dan untuk barang B adalah Rp130. Upah tenaga langsung per tahun untuk barang A sebesar Rp150 dan barang B sebesar Rp130. Kemudian yang D, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk atas dasar rasio konsumsi aktivitas. Terdapat tiga jenis aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas maintenance mesin, aktivitas penanganan bahan, dan aktivitas setting mesin. Kemudian yang E, total jumlah produksi selama kurun waktu 1 tahun, barang A dikali 100 unit dan barang B 50 unit. Berikut adalah daftar tabelnya. Untuk aktivitas pemeliharaan mesin, untuk aktivitas per jamnya sebesar 300 jam upah langsung. Kemudian untuk biaya overhead 900 juta. Kemudian untuk barang A 200 dan barang B yang dihasilkan adalah 100. Kemudian untuk penanganan bahan bakunya, waktu aktivitas 20 perpindahan. Untuk biaya overheadnya 100 juta. Kemudian barang yang dihasilkan oleh produk A 12 dan untuk produk B 8. Kemudian untuk aktivitas setting mesin, untuk aktivitasnya 100 kali proses produksi. Untuk biaya overheadnya 150, barang yang dihasilkan untuk produk A 7 dan untuk barang produk B adalah 3. Kemudian ditanyakan, yang pertama, hitunglah biaya produksi barang A dan barang B per unitnya. Kemudian yang kedua, hitunglah harga jual barang A dan B jika di markup sebesar 40% dari masing-masing barang. Berikut adalah penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, biaya produksi per unit dalam satuan jutaan, tarif overhead manufaktur pada masing-masing aktivitas. Yang pertama, untuk maintenance mesin, ini adalah 900 dibagi 300 sama dengan Rp3 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian untuk maintenance mesin, 100 dibagi 20 sama dengan Rp5 per kepindahan. Kemudian untuk maintenance mesinnya, 150 dibagi 10 sama dengan 15 proses produksi.
Sehingga untuk pembebanan overhead pabrik pada barang A dan B berdasarkan tarif, untuk aktivitas pemeliharaan mesin, barang A 200 dikali Rp3 sama dengan 600. Untuk barang B 100 dikali Rp3 sama dengan 300. Untuk penanganan bahan, barang A 12 dikali Rp15 sama dengan 60. Kemudian untuk barang B 8 dikali Rp5 sama dengan 40. Aktivitas setting mesin, barang A 7 dikali Rp15 sama dengan 105. Kemudian untuk barang B 3 dikali Rp15 sama dengan Rp45. Sehingga untuk totalnya barang A Rp765, sedangkan untuk barang B Rp385. Untuk biaya produksi per unit dalam jutaan rupiah, untuk aktivitasnya bahan baku, barang A 190 dan barang B 145. Tenaga kerja langsung, barang A 150 dan barang B 130. Untuk overhead manufaktur, barang A 765 dan barang B 385. Jadi total biaya produksi untuk barang A 1105 dan untuk barang B 660. Untuk unit produksinya, barang A 100 unit dan barang B 50 unit. Jadi biaya produksi per unitnya untuk barang A 11,05 dan barang B 13,20. Total biaya produksi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead. Kemudian untuk biaya produksi per unit, total produksi dibagi total unit produksi. Kemudian untuk jawaban nomor 2, harga per unit bila di markup 40%, biaya produksi per unit barang A 11,05 dan barang B 13,20. Maka untuk markup sebesar 40% adalah barang A Rp4,42 dan barang B Rp5,28. Sehingga harga jual per unitnya untuk barang A Rp15,47 dan barang B Rp18,48. Kemudian cara lain menghitung pembebanan overhead pabrik berdasarkan rasio konsumsi masing-masing. Aktivitas pemeliharaan mesin untuk barang A 200 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 67%. Kemudian untuk barang B 100 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 33%. Ini untuk penggerak aktivitasnya dan tenaga kerja langsung. Untuk pembebanan bahan, barang A 12 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 60%. Kemudian untuk barang B 8 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 40%. Untuk penggerak aktivitasnya adalah perpindahan bahan. Kemudian untuk setting mesin, barang A 7 dikali 10 dikali 100% sama dengan 70%. Barang B 3 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 30%. Untuk penggerak aktivitasnya adalah proses produksi. Aktivitas barang sama dengan aktivitas yang dikonsumsi, produk atau barang dibagi aktivitas dikali 100%. Kemudian tabel berikutnya adalah biaya unit produksi per unit. Untuk barang A 67% dikali 900 sama dengan 603. Kemudian untuk barang B 33% dikali 900 sama dengan 297. Maka 40% sama dengan untuk barang A 60% dikali 100 sama dengan 60 dan untuk barang B 40% dikali 100 sama dengan 40. Untuk setting mesin 70% dikali 150 sama dengan 105 untuk barang A. Kemudian untuk barang B-nya 30% dikali 100,05 sama dengan 45. Jadi untuk total barang A sebesar Rp768 dan barang B Rp328. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa activity based costing atau BC adalah salah satu cara menghitung tiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Dengan menerapkan metode ABC, perusahaan dapat mengurangi distorsi harga yang disebabkan oleh penentuan harga yang masih dilakukan secara tradisional, sehingga harga produk yang dikeluarkan bisa akurat. Efisiensi dan efektivitas sumber daya yang digunakan menjadi maksimal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian dalam melakukan perhitungan ABC diperlukan data-data yang akurat seperti data produksi, penanganan bahan, biaya maintenance, kemudian upah tenaga langsung atau upah tenaga kerja, kemudian waktu aktivitas dan lain-lain. Sehingga perhitungan yang dihasilkan akan menjadi keputusan yang baik bagi manajemen. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.